Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Gus Maulana dengan NIM 2412117. Di sini saya akan menjelaskan demo program dari 13 sampai 17. Jadi yang pertama kita buat halaman koneksi. Di sini halaman koneksi ini berfungsi untuk menyambungkan file PHP ke database. Lalu lanjut lagi ke index. Di sini saya menambahkan komen agar mudah menjelaskan scriptnya. Di sini menghubungkan file ke koneksi database, dan ini berfungsi untuk memanggil file header. Lalu di sini berfungsi untuk mengecek session guru, dan jika belum ada maka tidak boleh diakses. Lalu ini akan menunjukkan tampilan peringatan, yaitu Anda harus login. Setelah itu ada tampilan lagi, yaitu mengarahkan ke halaman login lagi. Menghentikan program halaman di bagian sini berfungsi untuk konten halaman dashboard, dan di sini kontainer bootstrap agar konten berada di tengah. Itu selanjutnya ini card bootstrap tanpa border. Lalu ini isi dari card, dan ini menampilkan nama guru yang login dari session session itu. Lalu, akan menampilkan tulisan selamat datang nama guru, dan setelah itu di bagian ini membuat grade 1 baris menu. Lalu ini kolom pertama menu, lalu link menuju ke halaman akun. Ini langsung ke bagian ini sebagai tombol menu, ini icon bootstrap untuk bagian akun. Lalu ini namanya yaitu akun. Selanjutnya di sini berfungsi untuk bagian menu kedua, yaitu kelas. Di sini di bagian ini icon bootstrap, dan sama juga ini juga sama yang tadi, ini juga sama. Lalu memanggil file footer. Lalu kita di sini akan menjelaskan di bagian login. Nah, di login ini menghubungkan file ke dalam koneksi, lalu mengambil CSS dari Bootstrap, dan ini mengambil icon Bootstrap agar icon yang tadi yang dimasukkan ini agar muncul. Kita harus masukkan link ini. Lalu di bagian section untuk menampilkan login, di sini bagian foto dan judul. Fotonya ini diambil dari link foto. Kenapa link foto? Karena fotonya tidak saya download dan tidak saya masukkan ke dalam folder, maka linknya akan seperti ini. Lalu di sini di bagian ini untuk form login ada nick dan password. Dan di sini untuk menginputkan nick dan juga untuk menginputkan password. Dan ini button login atau tombol login. Lalu di bagian sini jika tombol login ditekan, menginputkan nick dan password yang diketikkan oleh user. Lalu melakukan query ke database, mengecek apakah nick dan passwordnya benar, dan mengambil hasil data dari database. Dan setelah itu di bagian ini, jika data kosong maka akan memunculkan gagal atau tidak valid, dan kembali ke halaman login, dan halaman akan ditutup dengan exit. Dan selanjutnya jika berhasil akan menyimpan ke data guru. Dan setelah itu akan munculkan berhasil, selamat datang, dan pindah ke halaman dashboard. Di bagian header, di sini ada fungsi untuk menentukan karakter agar website bisa dibaca, dan di sini agar layout sensitif menggunakan ini, dan ini judulnya di tab browser. Lalu ini link CSS Bootstrap tadi akan memunculkan icon Bootstrap, dan ini link untuk mengambil icon Bootstrap lagi, dan di bagian ini memberi background warna abu. Nah, ini di bagian navbar, dan di sini fungsi untuk isi navbar berada di kontainer, dan ini fungsi untuk daftar menu navbar. Terus selanjutnya di bagian kelas. Nah, ini menghubungkan ke koneksi, lalu mengambil header di bagian ini. Jika belum ini, oh sudah tadi kelas anjing.
Lalu di bagian sesi di sini, di bagian ini menghubungkan file ke koneksi dan header, lalu mengecek apakah user guru sudah login atau belum. Jika guru tidak ada atau kosong, maka diarahkan ke halaman login. Sini. Lalu setelah itu ini ada mengambil nick guru dari session login. Dan di sini membuat array kosong untuk menampilkan data kelas guru. Di sini mengambil seluruh data kelas untuk guru berdasarkan nick guru. Dan while di sini berulangan untuk memasukkan setiap data kelas ke dalam array kelas. Dan di bagian ini untuk judul from, dan di sini from tambahan sesi presensi, dan drop down memilih kelas. Di sini ada option yaitu pilih option kelas, dan di sini value diisi kode kelas, lalu sedang value diisi kode kelas, sedangkan teksnya nama mapel. Dan di sini di bagian ini untuk menginputkan sesi keberapa, dan di bagian ini untuk menginputkan materi, dan bagian ini menginputkan sesi. Di sini untuk mencolokkan tombol submit jika tombol terkirim atau ditekan, mengambil data dari form ini, lalu membuat kode sesi random 5 karakter, dan proses menyimpan database yaitu di bagian ini menyimpan sesi ke tabel sesi dan mencatat sesi yang dipakai query berasal dari nama kolom. Di bagian sini nanti bakal disimpan di bagian sesi di dalam tabel ini. Dan di sini mendapatkan ID sesi yang baru yang baru dibuat oleh user, dan jika berhasil akan memunculkan pesan silahkan presensi, dan muncul ke halaman dan langsung ke halaman presensi dengan membawa ID sesi. Ini lalu memanggil footer, dan di sini kita langsung saja ke presensi. Di sini memanggil file koneksi dan database dan file header. Lalu di bagian ini menggunakan fungsi untuk kolom untuk tempat QR code, dan bagian ini area kosong nanti diisi QR code. Lalu di bagian sini untuk kolom kanan daftar siswa, dan di sini ada judul tabelnya, dan di sini ada tabel siswanya yaitu nama, nomor, NIS, nama siswa, dan status. Di bagian ini contoh data siswa ya. Di sini saya mengirimkan nomor pertama dan NIS-nya 12345, nama siswanya Ahmad Fauzi, dan statusnya hadir. Lalu manggil bagian footer. Nah, di sini function untuk memanggil QR code dari server menggunakan ajak. Di sini. Itu metode pengiriman get, dan file PHP yang menghasilkan QR code. Di sini menaruh hasil QR code ke elemen yang memilih kelas letak QR code. Di sini. Lalu memanggil fungsi pertama saat halaman dibuka, lalu mengulang fungsi setiap 5 detik. Nah, di sini QR code akan berubah setiap 5 detik. Di sini ada presensi QR code. Di sini bagian ini mengimport kelas QR code dari library Childline untuk membuat QR code. Dan di bagian sini memanggil autoload composer agar library QR code dapat digunakan, dan memanggil file koneksi dan membuat QR code baru dengan isi berupa string random sepanjang 5 karakter. Belum menampilkan QR code dalam bentuk gambar. Dan setelah itu di bagian logout, di sini mengambil menyambungkan ke dalam koneksi PHP. Lalu di bagian ini logout itu menghapus atau melupakan jejak. Di sini nanti akan memunculkan jika berhasil logout maka memunculkan pesan Anda telah logout. Nah, langsung kembali ke halaman login. Dan di sini mari kita coba masuk ke websitenya. Di sini mengambil nick dari database yang ada di sini dan menggunakan password yang ada di tabel sini. Nah, jika passwordnya salah atau kita tidak mengikuti yang ada di dalam database, maka akan muncul gagal, akun tidak valid. Coba kita copy ini. Jika kita mengikuti database, kita akan langsung bisa login. Maka akan muncul berhasil selamat datang. Nah, di dalam sini ada bagian home, kelas, presensi, dan logout. Ini langsung saja kita masuk ke bagian kelas. Nah, di bagian kelas ini memunculkan ini itu mengikuti dari database.
Lalu kita langsung saja ke bagian presensi, sesi berapa ya? Dua saja. Belum materinya kita tambahkan misalkan layout. Kita buat contohnya saja. Nah, kita kirim. Maka sini langsung akan muncul silahkan presensi. Sini karena punya saya masih error, jadi di sini nanti akan munculkan QR code dan di bagian sini yaitu siswa yang telah diinputkan tulisnya Ahmad Fauzi statusnya hadir. Lalu kita lihat di bagian sesi. Nah, sini tadi yang kita masukkan. Nah, setelah itu coba kita logout. Nah, akan keluar langsung ada muncul tulisan Anda telah logout, lalu kembali ke halaman login. Jadi sekian presentasi dari saya. Jika ada kesalahan saya mohon maaf. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.